Biaya hidup meningkat, pendapatan stagnan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pernah nggak sih kalian merasa bahwa ekonomi katanya terus tumbuh, pembangunan terus berjalan, tapi kehidupan sehari-hari justru terasa semakin berat? Harga makanan naik, biaya transportasi meningkat, kebutuhan rumah tangga semakin mahal. Tetapi pendapatan banyak orang rasanya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pertanyaannya adalah, kalau ekonomi Indonesia tumbuh, kenapa masih banyak masyarakat yang merasa hidup semakin sulit? Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena ekonomi yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu biaya hidup meningkat, pendapatan stagnan, ketika pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menjadi harapan masyarakat. Kita akan melihatnya dari sisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, sampai bagaimana seharusnya pembangunan ekonomi diarahkan agar tidak hanya terlihat bagus di angka, tetapi juga terasa dalam kehidupan masyarakat. Memahami ekonomi dan dampaknya pada masyarakat. Namun, bagi masyarakat biasa, ukuran ekonomi sebenarnya sangat sederhana. Bisa tidak kita membeli kebutuhan pokok dengan pendapatan yang kita punya? Bisa tidak kita membayar pendidikan, kesehatan, dan transportasi dan tetap memiliki tabungan? Disinilah masalah mulai terlihat. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat menghadapi tekanan akibat peningkatan biaya hidup. Harga kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan berbagai kebutuhan rumah tangga mengalami perubahan yang cukup terasa. Sementara itu, peningkatan pendapatan tidak selalu berjalan secepat kenaikan harga. Akibatnya, masyarakat mengalami penurunan daya beli. Misalnya, seseorang yang sebelumnya dengan gaji tertentu masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan menyisihkan uang untuk tabungan. Sekarang harus mengurangi pengeluaran karena sebagian besar pendapatannya habis untuk kebutuhan utama. Ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi bukan hanya tentang berapa besar angka pertumbuhan, tetapi juga bagaimana masyarakat merasakan dampaknya. Kalau kita lihat dari teori ekonomi makro, kondisi ini berkaitan erat dengan inflasi dan pendapatan real. Inflasi sebenarnya bukan selalu sesuatu yang buruk. Dalam tingkat tertentu, inflasi merupakan bagian dari dinamika ekonomi. Namun, masalah muncul ketika kenaikan harga terjadi lebih cepat dibandingkan peningkatan pendapatan. Karena yang menentukan kesejahteraan bukan hanya jumlah uang yang diterima, tetapi kemampuan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa. Inilah yang disebut dengan sebagai pendapatan real. Jadi, seseorang bisa saja mendapatkan kenaikan pendapatan secara nominal, tetapi kalau harga barang naik lebih tinggi sehingga kemampuan ekonominya tetap menurun. Dan kondisi seperti inilah yang sering tidak terlihat dalam angka ekonomi makro. Positif Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang tetap positif. Artinya, aktivitas produksi, konsumsi, dan kegiatan ekonomi nasional tetap berjalan. Selain itu, inflasi Indonesia juga berada dalam kondisi yang relatif terkendali. Secara teori, ini merupakan hal yang baik. Tetapi pernyataannya adalah, apakah pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali otomatis membuat semua masyarakat menjadi lebih sejahtera? Jawabannya, belum tentu, karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu langsung dirasakan oleh semua kelompok masyarakat. Ada pekerja sektor informal, pelaku UMKM, kontrak, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang tetap menghadapi tekanan ketika kebutuhan naik. Jadi, ada perbedaan antara ekonomi yang tumbuh secara statistik dengan ekonomi yang dirasakan masyarakat secara nyata. Menurut saya, pemerintah dan lembaga terkait sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Bank Indonesia misalnya memiliki peran penting dalam menjaga inflasi melalui kebijakan moneter. Pengendalian inflasi memang sangat penting karena harga yang tidak stabil dapat merugikan masyarakat. Namun, menjaga inflasi tetap rendah saja belum cukup karena masalah ekonomi masyarakat bukan hanya harga yang naik, tetapi juga kemampuan mendapat pendapatan yang layak. Artinya, kebijakan ekonomi yang perlu melihat hubungan antara harga, upah, lapangan kerja, dan kebijakan upah juga menjadi bagian penting.
Upah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan sisi perusahaan, tetapi juga harus melihat realitas biaya hidup masyarakat. Karena tujuan ekonomi bukan hanya untuk menciptakan pertumbuhan, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kalau kita lihat dari perspektif ekonomi syariah, persoalan ini memiliki kaitan dengan konsep keadilan dan kesejahteraan. Dalam ekonomi Islam, keberhasilan ekonomi tidak hanya dilihat dari banyaknya kekayaan yang tercipta, tetapi juga bagaimana kekayaan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ada konsep maqasid syariah yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Artinya, sistem ekonomi seharusnya mampu memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok secara layak. Karena ekonomi yang tumbuh tetapi meninggalkan banyak masyarakat bukanlah bentuk pembangunan yang ideal. Lalu, apa yang harus dilakukan? Menurut saya, solusi tidak hanya berasal dari satu kebijakan. Pemerintah perlu memperkuat stabilisasi harga, terutama pada sektor pangan. Distribusi barang harus diperbaiki agar kenaikan harga tidak terjadi karena rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat juga harus menjadi fokus. Pertama, memperkuat UMKM dan kualitas tenaga kerja. Kedua, menggunakan instrumen ekonomi syariah untuk solusi. Karena pada akhirnya, keberhasilan ekonomi bukan hanya ketika angka pertumbuhan meningkat, tetapi ketika masyarakat benar-benar merasakan perubahan dalam kehidupannya. Ekonomi yang baik bukan hanya ekonomi yang tumbuh, tetapi ekonomi yang mampu memberikan harapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.